Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah ja'ala bainana mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Para guru-guru yang hadir pada siang hari ini, para alim ulama wabil khusus Habibana Syekh Abdul Qadir As-Sabaq marhamallahu bitul hayati. Hadir di tengah-tengah kita Ustaz Yakub, Ustaz Selamat Wirayuda, Ustaz Abdullah. Semoga semuanya selalu dalam sehat walafiat, yang telah menyaksikan pernikahan kedua anak kita, Untung dan Sumi. Semoga kehadiran beliau-beliau semakin menambah keberkahan pernikahan kedua anak kita semua. Sumi nggak tahu ya? Untung udah punya istri, nggak tahu? Nggak tahu emang? Untung udah punya istri atau enggak? Alhamdulillah. Tadi jam kohul sudah diucapkan oleh Untung, sehingga menjadi resmilah Untung dan Sumi menjadi dua orang, satu keluarga sebagai suami istri. Kita doakan sama-sama semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung Allah menyatakan bahwa sesudah hijab kabul itu disuruhnya kita ashiruhunna bil ma'ruf, gauli pasangan kita dengan cara yang baik. Dalam artian bahwa karena kita sadar iman kita nggak sama, ilmu kita nggak sama, pengalaman kita nggak sama, jadi terkadang timbul hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup. Ashiruhunna itu gauli dengan musyawarah bersama, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, sebetulnya dalam rumah tangga. Sehingga nggak ada permasalahan yang tidak selesai dalam kehidupan. Nah, di dalam ayat tersebut kelanjutannya Allah menyatakan, wa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kadang-kadang dalam diri pasangan kita, apakah Sumi melihat Mas Untung melihat istrinya Sumi ada hal-hal yang kurang tepat dalam kehidupannya, itu nanti Allah kasih hikmah dari ketidaktepatan tersebut. Dan selain daripada ada hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan, Allah kasih kenikmatan lain yang lebih daripada yang di luar dugaan kita, sehingga kita lupa akan kekurangan dan ketidaksukaan kita terhadap hal yang terdapat dalam diri pasangan. Misalnya begini, Untung melihat Sumi kadang masak kurang garam misalnya, tetapi dia kalau masak sayur yang lain cukup betul, dia bikin sopnya enak betul, tapi kalau sayur asam kurang garam, entah kenapa, wallahu a'lam. Nah, jadi dibalik ketidaksukaan kita dalam satu sisi, ada kesukaan kita dalam sisi yang lain, sehingga tertutupilah itu kekurangan itu sebagai contoh. Begitu juga hal-hal lain. Sumi melihat Mas Untung misalnya senang main bola, Sumi nggak suka, nggak usah dijegat hobi yang ada pada suami kita, biarkan dulu dia main. Sekali-kali ikut ke sana, ikut latihan. Biasanya dia seminggu sekali, nanti pelan-pelan dibilang 2 minggu sekali, nanti lama-lama 3 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali, lama-lama nggak usah ada capek berhenti. Jadi jangan sekali. Itu membuat sakinah dalam rumah tangga. Nanti Untung bisa jabarkan, Sumi bisa jabarkan dengan hal-hal lain. Itu yang pertama itu. Yang kedua, sesudah hijab kabul, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sumi sekarang menjadi pakaiannya Untung. Untung adalah pakaiannya Sumi sebagai istri. Apa yang dimaksud dengan libas di situ? Pakaian. Pakaian seperti yang kita pakai ini menutupi aurat kita.
Kalau kita tidak pakai pakaian ini akan telanjang, aurat kita nampak, celak kita kelihatan. Oleh karena itu, yang dikatakan baju itu tutupi segala sesuatu hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain dalam rumah tangga. Ada hal yang kurang menyenangkan dilihat oleh untung dalam diri istrinya, atau sesuatu dalam kehidupan rumah tangga kita yang kurang enak kita lihat, gak usah kita curhat ke orang lain. Jangan dibuka baju kita. Nanti orang lihat aurat kita, orang lihat aib kita. Tetap kita musyawarah berdua, tu'ashiruhunna bil ma'ruf, kumpul bersama, ngobrol bersama, cari solusi bersama. Ada rahasia dari Rasulullah untuk selalu kita dapatkan solusi. Karena apa? Setiap orang tidak akan lepas daripada masalah. Kata Rasulullah, fitnatur rajuli an ahlihi wa malihi wa nafsihi wa jari. Masalah kadang-kadang timbul itu dari diri kita, ada kesalahan, timbul masalah. Kadang internal rumah tangga kita, kadang soal keuangan, kadang dari pihak luar. Ada resep dari Nabi kita Muhammad SAW, yukaffiruha. Cara untuk mendapatkan solusinya, satu apa? Sholat, as-sholat. Makanya Allah pesan kepada kita, ista'inu bis-sabri was-sholat. Jadikan dua alat ini untuk mendapatkan solusi dalam hidup. Sebagai penolongnya apa? Sabar dan sholat. Sholat bukan hanya yang wajib, tambah dengan yang sunat. Bangun tengah malam tahajud, ngadu kepada Allah semua, sampaikan apa keluhan-keluhan kita. Allah dengarkan semuanya itu. Karena Allah sendiri menyatakan, apa yang kamu minta akan aku kabulkan. Ini pertama sholat. Yang kedua, wasyam, puasa. Nanti kalau ada kesempatan puasa Senin Kamis, ada 3 bulan itu dikerjakan semua. Itu bisa mendapatkan solusi. Kata Rasulullah. Yang ketiga apa? Wassadaqah, rajin-rajin sedekah. Ada gajian, beli beras sekarung, bagi-bagi orang yang perlu. Itu misalnya, waduh itu membantu itu dalam kita menyelesaikan masalah dalam hidup. Kadang-kadang orang lihat kecil masalah itu, tapi berarti buat diri kita. Keluarga kita harus jadi sakinah. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini ajak orang selalu berbuat baik. Jangan kita diam saja manakala ada orang melakukan hal yang tidak baik. Ini hal yang selalu disampaikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan solusi dalam hidup kita. Yang terakhir, kita berharap semoga banyak keturunannya. Amin. Karena Nabi Muhammad sangat senang kalau ada keturunannya. Nanti di akhirat Nabi Muhammad sangat senang. Kondisi sekarang sulit kita untuk memonitor anak-anak kita 24 jam. Selain daripada kejahatan di luar rumah, apakah yang namanya narkoba, apakah yang namanya begal dan lain sebagainya dan sejenisnya, itu sulit kita untuk memonitor hal-hal semacam itu. Ajak Allah di dalamnya. Nanti anak kita itu akan dilindungi oleh Allah. Satu diantaranya apa? Banyakin doa. Yang kedua, supaya anak kita mudah untuk menjadi anak yang soleh, kata Rasulullah, birru abakum jabirrakum abnakum. Tadi saya lihat ada fotonya ibu, Allah yarhamha. Tingkatkan pendekatan diri kepada Allah dan bakti kepada ibu, terutama yang sudah meninggal. Banyakin doa untuk dia, banyakin sedekah untuk dia. Itu nanti bisa membuat anak kita mudah untuk diurus menjadi anak yang baik. Cuma masih ada kedua orang tuanya, tingkatkan taat kepada Allah dan bakti sama kedua orang tua. Nanti anak kita akan mudah diurus dengan baik. Itu pesan dari Rasulullah, resepnya. Jadi bukan hanya dengan uang kita berikan menjadi dia anak soleh, anak yang patuh sama kita, nggak bisa. Hanya itu toh. Tapi harus kita libatkan Allah di dalamnya dengan apa? Tingkatkan taat kita kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah itu semua yang